perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh Bu Eris sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia, kami selaku kelompok 2 akan membawakan presentasi dengan tema perebutan hegemoni bangsa Eropa ke Indonesia. Berikut penjelasannya. Masa pemerintahan Republik Batak 1800 sampai 1811. A. Pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda. Daendels ditunjukkan oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Herman Willem Daendels merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Kebijakan-kebijakan Daendels selama di Hindia Belanda mencukupi bidang-bidang berikut. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. B. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. B. Membangun pelabuhan militer atau pangkalan angkatan laut di ujung kulon, Merak, dan Surabaya. C. Memperbanyak jumlah pasukan perang. D. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1.100 km yang dikenal dengan nama Groot Postweg atau Jalan Raya Postdaegers. E. Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. 2. Bidang politik dan pemerintahan. A. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, memindahkan pusat pemerintahan di Batavia ke Weltervreden. D. Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja baru yang sesuai dengan keinginan Belanda. Misalnya, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. E. Merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan barat modern. F. Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. 3. Bidang peradilan. A. Membagi 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, serta peradilan untuk orang-orang pribumi. B. Membuat peraturan untuk pemberantasan korupsi. 4. Bidang ekonomi. A. Mengeluarkan uang kertas. B. Membentuk dewan pengawas keuangan. C. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir, Tionghoa atau Arab. D. Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta. E. Menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi. B. Pemerintahan Janssens 1811. Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk dan Willem Janssens pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada 28 Agustus 1811, Inggris berhasil menduduki Batavia. Janssens melarikan diri ke Semarang, tetapi akhirnya menyerah pada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris ini terjadi di Tuntang, Salatiga, pada tanggal 18 September 1811, yang ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Tuntang. Isi kapitulasi Tuntang sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 2.
Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Janes pada 1811. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal EIC wilayah Asia yang berkedudukan di Calcutta, India, Lord Minto menunjukkan Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melalui kebijakan berikut. 1. Bidang pemerintahan. A. Menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. B. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. C. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. 2. Bidang ekonomi. A. Memperlakukan sistem sewa tanah atau land rente. B. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib hasil bumi. C. Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. D. Melaksanakan monopoli. E. Menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. F. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. G. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang berlaku di pasar internasional. Saat menduduki Indonesia, pemerintahan Raffles mampu melakukan hal-hal positif bagi bangsa Indonesia. Hal-hal yang dilakukan Raffles di Indonesia sebagai berikut. A. Menulis buku sejarah Pulau Java berjudul The History of Java. B. Istri Raffles yang bernama Olivia Marin merintis kebun raya Bogor. C. Berperan dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. D. Menemukan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. 3. Masa pemerintahan kolonial Belanda 1816 sampai 1942. A. Kekuasaan Komisaris Jenderal. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh Komisaris Jenderal. Pembentukan Komisaris Jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran William. 5. Komisaris Jenderal terdiri atas 3 orang, yaitu Cornelis Deodotus Elot, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Adrian Busquets. Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal ini, nama Dennerlecht Oost-Indië menjadi Nederlandse Indies atau Hindia Belanda. Tugas pokok Komisaris Jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Ketiga, pemimpin bagi negeri Belanda. Ketiga, pemimpin Komisaris Jenderal mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 27 April 1816. B. Sistem taman paksa. 1. Latar belakang kebijakan taman paksa. Penerapan kebijakan taman paksa tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal. Kegagalan tersebut mendorong Johannes van der Bos mencetuskan ide taman paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Gubernur Jenderal Johannes van der Bos memusatkan kebijakan taman paksa pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasar internasional.
Tujuan sistem taman paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. 2. Ketentuan taman paksa. Taman paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Skatdat nomor 22 tahun 1834. Ketentuan taman paksa sebagai berikut. A. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. B. Pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. C. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. D. Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda. E. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. 3. Pelaksanaan taman paksa. Dalam pelaksanaan taman paksa, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan pesanan bagi penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan, akan tetapi dalam pelaksananya sistem paksa mengalami banyak penyimpangan. Sistem taman paksa menyebabkan terjadinya penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Sistem taman paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada tahun 1832 sampai 1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekitar 967 juta gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu. 4. Kritik terhadap pelaksanaan taman paksa. Pelaksanaan taman paksa tidak dapat dilepaskan dari berbagai kritikan. Beberapa tokoh seperti Douwes Dekker, Baron van Heuvel, dan Franse van de Putte mengutarakan kritik kepada pemerintah Belanda. Douwes Dekker menyampaikan kritik melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Franse van de Putte mengkritik melalui buku Iker Kontraken, dan Baron van Heuvel menyampaikan langsung melalui pidato-pidatonya di depan parlemen Belanda. Yang ketiga, politik liberal atau sistem usaha swasta. Golongan liberal di Belanda menganggap bahwa kulturstelsel merupakan sistem tanam wajib yang sangat memberatkan rakyat. Golongan liberal juga menuntut pemerintah agar bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Pada perkembangan politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka atau open door politik. Disebut politik pintu terbuka karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Sistem ekonomi liberal tidak lebih dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pada masa tanam paksa, rakyat hanya ditekan dari dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Penekanan dari dua pihak ini menimbulkan penderitaan rakyat lebih besar. Perkembangan agama Kristen dan Katolik. Agama Katolik di Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Portugis menyebarkan agama Katolik di Maluku. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol berperan dalam penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku. Seorang misionaris Spanyol mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera antara tahun 1546 hingga 1547. Diperkirakan pada tahun 1560-an terdapat 10.000 pemeluk agama Katolik di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1590-an jumlah tersebut meningkat sekira 50.000 hingga 60.000 orang. Sementara itu, bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan di luar kegiatan. Misionaris Kristen Protestan memusatkan aktivitas penyebaran agamanya ke daerah-daerah pedalaman yang belum tentu Islam. Tokoh penyebar agama Kristen Protestan adalah misionaris Jerman. Ia berhasil melakukan kristenisasi di Sumatera Utara. Agama Kristen juga berkembang di Pulau Jawa. Perkembangan agama Kristen di Pulau Jawa ini ditandai dengan terjadinya sinkretisme, praktik percampuran agama Kristen dengan kepercayaan lokal. Tokoh yang menyebarkan sinkretisme agama Kristen antara lain
Kulin, Kiai Tanggul Wulung, dan Kiai Sadraj.